Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Setiaji dengan NIM akhir 253 dari kelas IAM G. Di sini akan mempresentasikan mengenai materi tentang SAP. Pada pembahasan materi SAP ini, poin-poin yang akan dibahas adalah pertama, yaitu pengertian dari SAP itu sendiri. Kemudian penggunaan dari SAP, lalu pentingnya SAP itu apa, dan lalu yang terakhir adalah apa sih keuntungan dari penggunaan SAP ini sendiri. Baiklah, masuk pada poin yang pertama, yaitu membahas mengenai apa sih pengertian dari SAP itu sendiri. SAP atau singkatannya yaitu System Application and Processing, di mana dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesianya yaitu aplikasi sistem dan pemrosesan, di mana dalam terjemahannya sendiri diketahui bahwa SAP itu adalah merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software, dan di mana software ini berfungsi untuk melakukan integrasi dalam berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP itu sendiri adalah merupakan aplikasi dari ERP, di mana SAP itu sendiri adalah aplikasi yang digunakan dalam ERP yang terbesar di dunia dan dibuat oleh Jerman. Mengenai hal itu, ERP adalah merupakan sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan operasional dalam bisnis, di mana kesimpulannya adalah SAP merupakan software yang digunakan untuk penunjang melakukan ERP. Masuk pada poin yang kedua, yaitu penggunaan SAP. Di Indonesia sendiri, SAP sudah diterapkan sejak tahun 90-an, di mana SAP sendiri awalnya dibuat untuk industri manufacturing. Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkannya sejak awal yaitu ada Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan yang terakhir ada Indofood. Yang lalu setelah mereka diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Daihatsu Motor, Bentol Prima, Pertamina, United Tractor, Telkomsel, Aqua, Bluebird, dan masih banyak perusahaan lainnya. Mungkin penggunaan SAP yang diikuti perusahaan-perusahaan ini karena adanya kesadaran pentingnya penggunaan dari SAP tersebut untuk pengintegrasian bisnis yang lebih baik lagi. Pada penggunaan SAP, tiap perusahaan menggunakan modul SAP yang tentunya berbeda-beda juga sesuai dari kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana modul SAP akan dijelaskan berikut. Melanjutkan pembahasan mengenai modul SAP pada poin penggunaan SAP sebelumnya. Modul SAP sendiri ini merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Sebenarnya modul SAP itu ada banyak, dan saya mengambil beberapa yang mana digunakan paling sering di dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada modul FICO, yaitu singkatannya Financial Control, di mana modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, dan konsiliasi yang bertujuan untuk buat laporan keuangan. Kemudian ada modul MM atau Material Management yang tujuannya adalah membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam manajemen inventaris. Yang ketiga ada HR atau disingkat Human Resource. Manfaatnya adalah untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resource,
atau sumber daya manusia itu sendiri, di mana proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi, administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemungutan gaji, dan juga masih banyak lainnya. Kemudian yang keempat ada SD atau disingkat Sales and Distribution, di mana modul ini digunakan sebagai peningkat efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan maupun pembelian. Yang kelima ada PP atau disingkat Production Planning, di mana modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh, data master, dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produksi perusahaan. Dan yang keenam ada PM atau disingkat Plan Maintenance, di mana modul SAP ini berfungsi dalam menjaga kontrol fasilitas untuk memaksimalkan teknologi yang akan digunakan dalam perusahaan itu sendiri sehingga dapat mencegah kerusakan yang dapat mempengaruhi proses dari produksi. Baiklah, masuk pada poin yang ketiga, yaitu pentingnya SAP. Dan mana hal ini terkait bagaimana SAP itu sendiri dalam lingkungan bisnis perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada poin 1, pengertian SAP, bahwasannya SAP menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan. Sehingga SAP itu sendiri menjadi sangat penting untuk digunakan. Dan dengan penggunaan SAP yang terdapat modul yang terintegrasi sehingga dapat mencetak perusahaan yang selalu bersinergi, dan integrasi tersebutlah yang nantinya akan membuat pengolahan data menjadi lebih mudah. SAP sendiri mempunyai fungsi yang sangat baik, di mana saat ada perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun dapat berubah dan menyesuaikan, sehingga dalam pencetakan laporan yang benar pun akan menjadi lebih mudah tanpa harus mengotak-atik sendiri dengan cara yang manual. Karena dengan cara yang manual akan dapat menimbulkan resiko kesalahan, sehingga pada cara manual tersebut tidak menjadi efektif. Dan dengan SAP inilah maka pelaporan pun akan menjadi lebih efektif. Baiklah, masuk pada poin yang terakhir, yaitu mengenai keuntungan SAP. Hal ini juga terkait dengan pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. Seperti yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya, bahwa SAP sendiri itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan suatu integrasi bisnis yang mana tadi di dalam modul-modulnya agar bisa menjadi satu kesatuan yang padu. Dalam penggunaan SAP itu memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu real-time processing, yang mana semua proses tentunya mengenai proses bisnis dapat dilakukan langsung di mana saja. Artinya di mana saja, yaitu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan proses berlangsungnya itu juga pada waktu itu juga. Maksudnya adalah ketika terjadi proses perubahan tadi, yaitu terkait mengenai proses bisnis, maka perubahannya juga akan terjadi pada saat itu juga tanpa harus menunggu beberapa waktu yang akan datang untuk melihat hasilnya lagi.
Karena SAP yang terintegrasi tersebut, maka jika ada perubahan dalam satu modul, maka modul yang lainnya juga akan otomatis berubah atau menyesuaikan. Kemudian lanjut kepada keuntungan yang kedua, yaitu adanya transparansi data. Dari SAP sendiri memberikan transparansi bagi para petugas yang masuk dan berkecimpung. Artinya adalah karyawan atau manajemen yang telah dipasrahi untuk menggunakan SAP. Sehingga saat terjadi pengubahan data, semua usernya, artinya petugas tadi, dapat mendeteksi dan bisa mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, dengan adanya transparansi ini, jika sampai ada user yang melakukan kecurangan, maka dapat dilihat juga secara langsung. Karena hal ini, kecurangan dapat diatasi, atau lebih kurangnya resiko kecurangan dapat dikecilkan seminimalisir mungkin. Baiklah, dari keempat poin yang telah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa SAP adalah sebuah aplikasi yang sangat kompleks, yang mana jika digunakan para pemilik perusahaan dengan baik, maka akan membuat integrasi bisnis juga akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Sekian pembahasan dan presentasi SAP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.